Tadi juga Pak Yayat sudah menyampaikan kronologinya bahkan. Jadi sebetulnya pertanyaannya adalah negara ada di mana selama ini sampai kemudian begitu deponya meledak terjadi perdebatan bahkan antar menteri di negara ini gitu kan, antara Pak Luhut dan Pak Erik. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan dari Pak Joni gini, itu kan bukan tanah DKI jelas. Kenapa kemudian Pak Anies ketika itu menandatangani fakta integritas untuk hak kepemilikan lahan yang bukan haknya? Nah menurut saya ada alasannya waktu itu. Pasti juga ada hubungannya dengan kemanusiaan. Pak Yayat pasti bisa menjelaskan yang lebih jauh tuh tentang itu. Ya. Nah tuh kan bisa kan? Nah saya bilang. Saya akan bantu jelaskan. Boleh? Boleh. Nah, pertama begini, IMB ini ingat ya, IMB syaratnya harus ada sertifikat. Yang namanya BPN itu tidak akan pernah mengeluarkan sertifikat di atas tanah konflik. Betul. Baik. Yang dikeluarkan oleh Pak Anies itu IMB kawasan. Kita tidak ada istilahnya IMB kawasan. Saya tidak tahu apakah ini diskresi atau tidak. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, kalau kita ingin menempatkan warga tempat yang layak, itu di dalam tata ruang ada namanya kawasan rawan bencana. Oke. Jadi ketika akan menempatkan izin, ingatlah apakah tempat tinggal mereka itu aman, nyaman, atau selamat nggak buat mereka. Oke, Pak Wil, tanggapi Pak Wil. Nah, ini pertanyaannya begini. Atas dasar kemanusiaan, kadang-kadang kita terlalu berbaik hati ketika menempatkan orang, Anda itu mohon maaf ya, kalau di tata ruang tuh ada zona merah, zona kuning, zona hijau, seperti di Gunung Merapi lah. Artinya gini, atas dasar kemanusiaan Anies Baswedan tidak mengutamakan keselamatan, begitu menurut Anda? Bukan, persoalannya begini. Kadang-kadang pertimbangannya existing ya, tempat udah ada terbangun. Ya kadang atas dasar manusiaan, akhirnya orang dengan rela, ya saya kasih. Kemudian yang kedua, pertimbangan dari Pak Jokowi atas nama status ketidakjelasan. Ini kan ada dua persoalan yang bergantung. Saya setuju. Di mana negara hadir ketika konflik tanah berlarut, kemudian masyarakat butuh tempat tinggal, butuh rumah, tidak difasilitasi. Oke, Pak Wil, kenapa Anies yang disalahkan tapi? Pertama saya mau jawab dulu yang Pak Jokowi ya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan memberikan KTP dan kartu keluarga itu suatu hal yang menurut saya benar. Kenapa? Karena KTP itu kan untuk mengidentifikasi penduduk. Kalau tidak ada KTP, orang tersebut tidak memiliki BPJS, tidak bisa dapat KJP dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Anies dengan memberikan izin mendirikan bangunan, itu semacam memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa lahan yang Anda tinggali hari ini, itu lahan Anda dan Anda bisa miliki dan itu adalah hak Anda untuk memiliki. Nah ini adalah kebiasaan Pak Anies dengan memberikan janji yang menurut saya manis tetapi tidak bisa dilaksanakan. Dan bahkan pada hari ini menjerumuskan dan membahayakan. Seharusnya Pak Anies ketika datang ke Tanah Pelumpang, dia mengatakan bahwa harusnya Bapak Ibu semua, ayo kita sama-sama pindah di tanah ini, karena tanah ini adalah buffer zone dari Pertamina. Hal ini akan bisa menjadi suatu hal yang berbahaya bagi Bapak Ibu semua kalau terjadi kebakaran. Seharusnya Pak Anies melakukan edukasi politik, bukan membuat suatu janji manis yang membahayakan. Oke, Pak Iqbal. Ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya Pertamina pun juga bukan pemilik tanah itu. Kenapa harusnya selalu rakyat yang dikorbankan? Ya. Tadi Pak Erik sudah benar, harusnya Pertamina yang pindah, bukan kata Pak Luhut, harusnya rakyat yang pindah. Karena mereka sudah turun-temurun di sana. Kalau pabrik depo, itu tentu saja mereka punya lahan sendiri. Dan jadi jangan sampai gara-gara kepentingan seolah-olah rakyat itu selalu disalahkan. Selalu dirugikan. Dan Pak Anies berpihak kepada rakyat. Itulah menunjukkan bahwa sebenarnya atas nama kemanusiaan. Dan itu tentu saja benar. Kenapa? Karena juga bukan punya tanah Pertamina. Pertamina juga hanya hak guna bangunan. Jadi sungguhnya apa yang dilakukan itu adalah sama-sama atas nama kemanusiaan.